Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Tertulis dalam kitab Markus 7 ayat 24, kata kunci renungan pada malam ini adalah tak tersembunyi. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Markus 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu, yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Terambil dari kitab Markus 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Anda tidak dapat menyembunyikan pengaruh Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Minyak wangi dari bunga mawar merupakan salah satu produk negara Bulgaria yang paling berharga dan dibebani pajak ekspor yang tinggi. Suatu kali seorang turis yang tidak bersedia membayar pajak, menyembunyikan 2 botol kecil minyak berharga ini di dalam kopernya. Akan tetapi, ada sedikit parfum yang telah tumpah di kopernya. Setibanya di stasiun kereta api, aroma parfum itu telah menyebar dari dalam koper, sehingga memberitakan harta karun yang tersembunyi tersebut.
pihak berwenang segera mengetahui apa yang telah dilakukan sang pria dan menyita souvenir mahal tersebut. Hal yang sama berlaku untuk Tuhan Yesus. Dia pun tidak dapat dirahasiakan. Orang banyak selalu mengerumuninya. Mereka ingin mendengar perkataan hikmat, menerima pengampunannya, serta meminta belas kasihannya. Setelah dia naik ke surga kepada Bapanya, pengaruh Yesus berlanjut di dalam kehidupan murid-muridnya. Orang banyak sadar bahwa mereka bersama Yesus. Sikap dan tingkah laku mereka menandakan bahwa mereka adalah pengikut-Nya yang sejati. Apakah Anda benar-benar hidup bagi Yesus? Apakah kasih Kristus begitu nyata di dalam hidup Anda, sehingga orang-orang yang mengenal Anda dapat menyadari bahwa Anda adalah pengikut Dia yang tidak dapat dirahasiakan? Jika memang demikian halnya, maka dunia akan dengan mudah melihat bahwa Anda berada di pihak Allah. Pengaruh Anda tidak dapat dirahasiakan. Tuhan mengetahui isi hatimu. Hati adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia, terlebih lagi bagi orang percaya, karena hidup berkenan kepada Tuhan atau tidak itu sangat bergantung pada apa yang ada di hati kita. Mengapa? Karena bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kepada anaknya Salomo, Daud juga mengingatkan, "Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita." Karenanya kita harus berhati-hati dan selalu menjaga hati kita supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Teks khotbah ini dengan jelas menyatakan bahwa segala pikiran dan perbuatan jahat seperti percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan lain-lain yang bersumber dari hati. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Tahu benar bahwa keadaan hati manusia sangat menentukan jalan hidupnya. Itu sebabnya iblis berusaha untuk menyerang dan mempengaruhi hati manusia dengan hal-hal yang negatif dan menjadikan hati sebagai sasaran empuknya, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan-raguan, kebencian, kepahitan dan sebagainya adalah hal-hal yang seringkali dipanahkan iblis hingga manusia menjadi lemah, tak berdaya, putus asa, kehilangan sukacita dan damai sejahteranya. Firman Tuhan menasihatkan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jadi kita harus bisa menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Waspada berarti selalu berjaga-jaga dan tidak lengah ibarat seorang prajurit yang sedang bertempur di medan peperangan. Sebab jika kita lengah sedikit saja kita akan tertembak oleh musuh. Mari kita belajar dari Daud yang selalu terbuka di hadapan Tuhan, siap untuk ditegur dan dikoreksi bila isi hatinya mulai tidak benar. "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Keberadaan hati kita ini ibarat sebuah kebun. Bila kebun itu selalu kita jaga dan kita rawat setiap hari, kebun itu akan menjadi lahan yang subur dan siap untuk ditanami benih, yang pada akhirnya akan menghasilkan tuaian yang baik. Sebaliknya, jika kebun itu kita biarkan terbengkalai, maka di dalam kebun itu akan tumbuh banyak ilalang dan semak belukar yang justru akan menghambat tumbuhnya benih yang kita semai. Begitu juga dengan hati, kita perlu menjaga, merawat dan menanaminya dengan benih yang baik dan positif yaitu firman Tuhan, sehingga isi hati kita bersih dari segala kotoran.
Timbul pertanyaan kita, mengapa kita harus selalu menjaga hati kita tetap bersih? Sebab bila hati kita bersih dan murni, Tuhan akan berkenan hadir dan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan menyediakan upah bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan murni. Ada berkat, perlindungan, bahkan ia akan melihat Tuhan. Jadi Dia berkenan memilih seseorang dan memberkatinya bukan berdasarkan penampilan fisik, kepintaran, kekayaan yang dimiliki, padatnya jadwal pelayanan atau aktivitas rohani yang dikerjakan, tetapi Dia melihat isi hatinya. Bagaimana kondisi hati kita saat ini? Sudah bersihkah atau masih banyak kotoran, hal-hal jahat dan akar pahit yang terkandung di dalamnya? Nah, supaya hati kita bersih dan murni, tidak ada jalan lain selain kita harus datang kepada Tuhan, berdoa dengan mencurahkan isi hati dengan jujur dan membuka hati untuk selalu dikoreksi oleh firman-Nya. Itulah proses menuju kemurnian hati. Karena firman-Nya itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jika hati kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka ibadah dan pelayanan yang kita kerjakan juga sia-sia. Dalam teks khotbah minggu ini, kita akan melihat sebuah perjumpaan antara Injil dan budaya. Perjumpaan ini selalu menimbulkan perdebatan yang panjang dan alot. Sebagai manusia yang mewarisi nilai-nilai budaya sekaligus manusia beragama diperhadapkan pada pertanyaan etis. Apakah kita mau mengutamakan salah satunya, atau memperlakukan keduanya secara bersama, atau bahkan tidak sama sekali? Kedatangan para ahli Taurat dan orang Farisi untuk menemui Yesus diawali dengan sebuah pemandangan yang menarik ketika mereka melihat beberapa orang murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Lalu mereka mempertanyakan hal itu kepada Yesus. Sebagai orang yang hidup di tengah-tengah komunitas Yahudi, Yesus sendiri mengetahui adat istiadat yang dimiliki bangsa Yahudi. Karena itu, Yesus merespons dengan mengkritik cara orang Farisi dan ahli Taurat memahami adat istiadat dan mengatakan, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Kritik Yesus selanjutnya dengan mengutip salah satu bunyi hukum kelima, "Hormatilah ayahmu dan ibumu," yang dalam penerapannya oleh orang Farisi dan ahli Taurat ternyata diberlakukan tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dari hukum itu, yaitu dengan melegitimasi ketaatan kepada Tuhan dalam bentuk pemberian korban adalah hal yang lebih utama daripada menghormati atau mengurus orang tua. Menurut Yesus, hal yang prinsip bukanlah apa yang dari luar dan masuk ke dalam diri orang tersebut yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari orang itu, itulah yang menajiskannya. Karena itu, Yesus tidak menegur para murid yang dinilai menyalahi adat istiadat orang Yahudi. Sebab yang terpenting bagi Yesus adalah apa yang mewujud nyata dalam sikap dan perbuatan. Apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Bukan apa yang masuk, diterima, dipelajari, diresapi, diketahui dan dipahami. Ungkapan, "dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu," mengartikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati orang lain sedekat apapun relasi yang terjalin. Isi hati akan terungkap dalam bentuk perbuatan nyata dari orang tersebut, sehingga setiap perbuatan adalah cerminan dari isi hati orang tersebut.
Ajaran Yesus ini mengingatkan kita supaya tidak memusatkan tujuan kita dengan memasukkan banyak hal dari luar ke dalam diri kita, apakah itu pengetahuan, informasi, wawasan, dan sebagainya. Tentu semua yang didapatkan sangat bermanfaat dan mendorong peningkatan motivasi dalam hidup. Tetapi yang mau Yesus tegaskan adalah, apakah yang masuk itu akan mengeluarkan kebaikan atau keburukan? Bisa saja ada banyak pengetahuan tentang kebaikan yang kita terima, tetapi akan mengeluarkan keburukan atau sebaliknya. Disinilah kita meletakkan fungsi hati kita untuk mengontrol semua pikiran dan perilaku kita. Tuhan tidak akan mempertanyakan seberapa banyak pengetahuan, ilmu dan wawasan yang kita miliki. Yang akan menjadi titik tolak adalah seberapa besar hal-hal itu mendorong, mempengaruhi, dan mengontrol kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik dan benar dalam tindakan. Kedalaman hati kita menjadi pusat perhatian Tuhan, supaya Roh Kudus membantu kita mengelola dan mempertimbangkan semua yang masuk, sehingga tidak mencelakakan hidup kita. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang bebas dari pengaruh adat istiadat kita masing-masing, dan mungkin kita masih terus menghidupinya sampai sekarang. Nilai-nilai kebajikan yang dipelihara dalam adat istiadat kita akan menjadi bermakna jika kita juga mampu memberi makna Injil yang setara dalam pemberlakuannya. Martin Luther, tokoh reformasi, dalam salah satu tulisannya mengatakan begini, siapa yang dibenarkan oleh iman, dia akan meresponsnya dengan ucapan syukur dan kasih yang menyempurnakan. Melalui iman pada janji Allah, seseorang menerima anugerah keselamatan dan kemampuan untuk mengasihi dari hati dan bukan karena dorongan hukum dari luar dirinya. Demikianlah Tuhan melihat kita sampai pada kedalaman hati kita. Kita harus menjaga hati untuk senantiasa bersih dan kudus. Segera bereskan bila hati sudah mulai tercemar, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan kita. Jangan terkecoh dengan penampilan seseorang. Penampilan seseorang boleh kelihatan menarik padahal hanya bersifat sementara. Menilai hati seseorang memang sulit, tapi paling kurang lihatlah kesehariannya, sikap hidupnya, ketulusannya, kepatuhannya, kejujurannya, kesetiaannya, dan terutama perilakunya dalam melaksanaan kehendak Tuhan, sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Samuel tidak memaksakan kehendaknya, penilaiannya dan pertimbangannya untuk diikuti oleh Tuhan, tapi dia tunduk pada kehendaknya dan pilihan Allah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Markus 5 ayat 34 berkata, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Iman menjadi kata kunci untuk beroleh keselamatan baik jiwa maupun jasmani. Dengan iman, perempuan yang mengalami sakit pendarahan ini disembuhkan oleh Yesus. Betapa dahsyatnya kuasa iman bagi orang yang percaya. Alkitab adalah sumber iman yang kalau digali, kita akan mampu menarik kuasa Allah dari sorga ke bumi, bagi hidup kita dan bagi hidup orang lain. Jika kita percaya pada firman Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Iman adalah milik kita, bukan milik siapa-siapa, dan kita harus melakukan dan berbuat dengan iman kita. Jika kita berbuat dengan iman, maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita dan atas hidup orang lain. Ketika iman dan sukacita kita penuh, seketika itu juga kita akan merasakan betapa indahnya hidup dengan iman yang sungguh-sungguh. Ingatlah ketika kita menemukan kesaksian kita, atau ketika Allah meneguhkan kepada kita bahwa kita adalah putra atau putrinya, dan bahwa Dia sangat mengasihi kita dan kita merasa sembuh,
ketika kita membaca kisah perempuan yang terkena sakit pendarahan seperti disampaikan di dalam renungan ini, ada beberapa hal yang perlu kita teladani dari hal ini. Pertama, perempuan yang sakit pendarahan ini benar-benar memiliki iman ingin sembuh. Imannya yang kuat dan sungguh-sungguh kepada Yesus membuat dia beroleh kesembuhan. Yesus melihat kesungguhan imannya dan itulah yang diperhitungkan Yesus untuk menyelamatkannya. Kedua, ia telah berobat ke beberapa tabib dan uangnya telah habis untuk berobat, tapi tidak sembuh. Ini sering kali kita lakukan. Kita berobat ke dokter, orang pintar bahkan sampai ke dukun, tapi tak sembuh juga. Alasan yang paling mendasar adalah karena kita tidak memiliki iman dan percaya yang sungguh-sungguh. Kesembuhan dunia terbatas adanya, tetapi kesembuhan Tuhan tidak terbatas kuasanya. Ketiga, ketika perempuan itu menyentuh jubah Yesus, seketika itu juga ia sembuh. Seperti kata Yesus, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman percaya kita akan menjadi obat paling mujarab dalam banyak hal. Sentuhan kita kepada Yesus sangat menentukan kesembuhan kita. Setiap pagi kita menyapa Yesus melalui perenungan akan firman-Nya akan membuat kita mengalami pemulihan dan penyembuhan. Keempat, perempuan itu diselamatkan ketika datang kepada Yesus. Jika kita datang kepada Sang Juru Selamat, Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan membasuh dosa kita dengan darah-Nya yang mahal, dan Dia akan berbicara kepada kita seperti Dia berbicara kepada wanita yang mengalami pendarahan itu. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita dari ayat Alkitab ini, di mana dengan iman dan percaya kita kepada Yesus telah menjadi senjata paling ampuh bagi kita dalam menghadapi berbagai permasalahan. Karena itu, teruslah beriman kepada Tuhan maka Ia pun akan menyelamatkan kita. Kegigihan iman. Kota Tirus berada di pinggir laut dan merupakan bagian dari provinsi Fenisia. Orang-orang yang tinggal di kota itu adalah orang-orang Yunani. Jika demikian, mengapa Yesus bersama para murid-Nya memilih untuk pergi ke sana? Setidaknya ada satu hal yang mungkin menjadi alasan Yesus, yaitu Ia mau mengajarkan sesuatu kepada para murid dalam hubungan dengan orang non-Israel. Hal ini penting mengingat kecenderungan orang Israel untuk bersikap eksklusif yang membuat mereka melihat bangsa lain sebagai kaum yang lebih rendah. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Sirofenisia melawan stigma tersebut. Pernyataannya perihal anak-anak dan anjing sengaja Ia angkat untuk mengajar para murid yang sangat mungkin masih hidup dengan pemikiran orang Israel pada umumnya, yaitu anak-anak adalah mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, sedangkan anjing adalah perempuan itu sebagai bangsa asing. Tindakan Yesus bagi sang ibu dan anaknya menunjukkan bahwa kasih Allah terbuka bagi semua manusia, apapun latar belakang hidupnya, orang berdosa sekalipun. Jika ia datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati dan kesadaran diri yang tulus akan diperkenan dan diberkati Tuhan. Melalui karya penebusannya, Yesus Kristus telah membuat setiap orang yang beriman dalam namanya diangkat menjadi anak-anak Allah. Rasa syukur dan kebanggaan kita akan hal itu jangan sampai membuat kita mengulang kesalahan yang dilakukan orang Israel dengan memiliki sikap eksklusif dan merendahkan orang non-Kristen. Sebaliknya, milikilah sikap rendah hati yang menyadari keterbatasan diri. Sebagai manusia yang telah ditebus, kita mengakui bahwa kita sesungguhnya tidak berhak atas segala belas kasihan dan berkat Tuhan. Namun, sebagai anak-anak-Nya kita juga datang dan mempercayakan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Kita percaya bahwa kuasa-Nya terbuka bagi kita.
dan Ia akan memulihkan kita yang bergumul dan berserah kepadanya. Apa yang Yesus maksudkan ketika Dia berkata, angkatan ini tidak akan berlalu? Kutipan Yesus mengenai akhir zaman ini terdapat dalam Matius 24 ayat 34, Markus 13 ayat 30, dan Lukas 21 ayat 32. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya generasi ini tidak akan berlalu sampai semua hal ini terjadi." Hal-hal yang Yesus bicarakan kebangkitan antikristus, kehancuran tempat kudus, dan gelapnya matahari tidak terjadi selama masa hidup orang-orang yang hidup pada zaman Yesus. Jelas sekali, maksud Yesus berbeda ketika Ia berbicara tentang generasi ini. Kunci untuk memahami apa yang Yesus maksudkan dengan generasi ini tidak akan berlalu sampai semuanya ini terjadi adalah konteksnya. Artinya, kita harus memahami ayat-ayat sekitar Matius 24 ayat 34, khususnya ayat-ayat sebelumnya. Dalam Matius 24 ayat 4 sampai dengan ayat 31, Yesus dengan jelas memberikan sebuah nubuat. Dia berbicara tentang kejadian di masa depan. Yesus telah mengatakan kepada mereka yang hidup pada masa pelayanannya di dunia bahwa kerajaan telah diambil dari mereka. Oleh karena itu, penting sekali agar Matius 24 dan 25 dilihat berhubungan dengan masa depan. Generasi yang Yesus sebut tidak berlalu sampai Ia datang kembali adalah generasi masa depan, yaitu generasi yang hidup pada saat peristiwa yang diramalkan itu terjadi. Kata generasi mengacu pada orang-orang yang hidup di masa depan ketika peristiwa dalam Matius 24 dan 25 terjadi. Maksud Yesus dalam pernyataannya, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi, adalah bahwa peristiwa-peristiwa akhir zaman akan terjadi dengan cepat. Ketika tanda-tanda akhir zaman mulai terlihat, maka akhir zaman sudah dekat. Kedatangan kedua dan penghakiman akan terjadi pada generasi terakhir itu. Yesus memperkuat makna ini dengan sebuah perumpamaan dalam Matius 24 ayat 32 dan ayat 33. Sekarang, petiklah pelajaran ini dari pohon ara. Apabila ranting-rantingnya menjadi empuk dan daun-daunnya bertunas, tahulah kamu bahwa musim panas sudah dekat. Sekalipun kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Tanda pasti musim panas adalah daun pohon ara. Tanda yang pasti akan terjadinya akhir dunia adalah semua hal ini sedang terjadi. Mereka yang berada di bumi pada waktu itu hanya mempunyai waktu yang tersisa sedikit saja. Penafsiran lain adalah bahwa nubuatan Yesus dalam Matius 24 mempunyai penggenapan ganda. Dalam pandangan ini, generasi ini adalah orang-orang yang Yesus ajak bicara pada saat itu. Beberapa dari apa yang Dia ramalkan akan terjadi selama masa hidup mereka. Jadi, ketika Romawi menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi, sebagian nubuatan Yesus digenapi. Jatuhnya Yerusalem memberikan gambaran awal akan hal-hal buruk yang akan datang. Namun, banyak aspek dari nubuatan Yesus yang tidak terjadi pada tahun 70 Masehi. Misalnya, tanda-tanda langit dalam Matius 24 ayat 29 sampai ayat 31. Masalah utama dengan interpretasi penggenapan ganda adalah bahwa hal ini tidak selaras dengan pernyataan Yesus bahwa semua hal ini akan terjadi pada generasi ini. Oleh karena itu, lebih baik memahami generasi ini sebagai generasi yang hidup ketika peristiwa akhir zaman benar-benar terjadi. Intinya, Yesus mengatakan bahwa ketika peristiwa akhir zaman dimulai,
Hal itu akan terjadi dengan cepat. Zaman kasih karunia telah berlangsung sangat lama. Namun ketika waktu penghakiman akhirnya tiba, segalanya akan selesai dengan tergesa-gesa. Konsep bahwa Allah segera mengakhiri segala sesuatunya juga digaungkan dalam banyak ayat Alkitab lainnya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua.
bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.